Indonesia ke semifinal. Ya, inilah hasil yang didapat timnas Indonesia setelah memenangkan laga yang begitu sengit lewat drama adu penalti melawan timnas Korea Selatan. Nah, sebelumnya pertandingan waktu normal ini berjalan sangat sengit, ya, berakhir imbang 2-2 sehingga dilanjutkan dengan adu penalti. Ini adalah sejarah buat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya sejarah berhasil lolos ke 8 besar, dan kali ini mampu menumbangkan raksasa Asia, yakni Korea Selatan, yang digadang-gadang sebagai kandidat juara pada Piala Asia U23 kali ini. Namun Indonesia mematahkan itu semua. Patut kita bersyukur kepada para pemain dan pelatih, ya, yang telah membawa tim ini terbang tinggi, ya, sehingga Indonesia ciptakan sejarah baru. Nah, dengan hasil ini tentunya Indonesia berpeluang besar lolos ke Olimpiade Paris, ya. Ini berkat Indonesia lolos ke semifinal, hanya menunggu pemenang dari Arab Saudi maupun Uzbekistan. Nah, tentu melihat perkembangan permainan timnas Indonesia malam ini, kita optimis bisa ke partai final. Nah, kita akan bahas jalannya pertandingan. Oke. Pelatih Sinteyong di pertandingan ini menurunkan formasi 3-4-3, sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun, bedanya pelatih Sinteyong mengganti dua pemain yang biasa bermain ketika melawan Australia dan juga Jordania. Dia adalah Ilham Rio Fahmi yang menggantikan Fajar Faturrahman, kemudian ada Komang Teguh yang menggantikan posisi dari Muhammad Ferrari. Nah, dengan komposisi ini pelatih Sinteyong berharap, ya, meraih hasil terbaik. Timnas Indonesia di babak pertama langsung menyerang lini pertahanan timnas Korea. Ya, beberapa kali peluang didapatkan, namun timnas Indonesia sempat kecolongan di menit ke-8 setelah bola mati yang dieksekusi oleh pemain Korea ini kemudian dihalau oleh pemain timnas Indonesia, dan halauannya itu berhasil didapatkan oleh pemain Korea dan langsung ditendang dan berbuah gol. Namun kali ini Indonesia diuntungkan oleh VAR, ya. Setelah wasit melihat tayangan VAR, ternyata pemain tersebut berada dalam posisi offside, sehingga timnas Indonesia sangat beruntung, ya. Kemudian Indonesia mengambil alih serangan permainan, ya. Beberapa kali Indonesia mengancam lewat Rafael Struijk, kemudian dari Ipar Janner dan juga Witan Sulaiman. Namun sayang beberapa peluang gagal dimanfaatkan. Dalam pertandingan tersebut Indonesia lagi-lagi mengurung lini pertahanan timnas Korea Selatan, namun sesekali Korea melakukan serangan balik. Indonesia akhirnya mampu, ya, mencetak gol di menit ke-15 ini lewat tendangan gol cantik dari Rafael Struijk, ya, berkat bola liar yang mengarah ke Rafael Struijk dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya, bolanya melengkung dan berhasil mencetak satu gol indah. Indonesia memimpin 1-0. Nah, setelah unggul, timnas Indonesia kembali, ya, memainkan tiki-taka, ya, lewat dua gelandangnya Nathan dan juga Ipar Janner mengatur ritme permainan, dan benar saja Marcelino Ferdinand mendapatkan peluang yang begitu terbuka, namun Marcelino gagal memanfaatkan peluang tersebut. Di menit ke-45, ya, akhirnya Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan lewat serangan balik yang ia berikan dari sisi sayap kanan mereka. Kemudian bola mengalir ke lini pertahanan Indonesia dan disundul oleh pemain Korea dan salah diantisipasi oleh Komang Teguh, sehingga Korea mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, di babak tambahan waktu, ya, akhirnya Indonesia kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-1. Kali ini lewat Rafael Struijk kembali, ya, setelah memanfaatkan umpan dari penjaga gawang langsung ke depan, namun salah diantisipasi oleh pemain belakang lawan, sehingga ini yang dimanfaatkan oleh Rafael Struijk untuk mencetak gol, sehingga pada turun minum Indonesia unggul 2-1. Nah, secara keseluruhan di babak pertama ini Indonesia mengungguli penguasaan bola atas Korea Selatan, ya,
yakni 51 berbanding 49. Kemudian di babak kedua, pelatih Shin Tae-yong dan pelatih Korea Selatan melakukan pergantian pemain ya untuk menjaga kebugaran pemain. Ya, beberapa kali serangan yang dilakukan Indonesia mampu juga dibalas oleh Korea Selatan. Dan akhirnya salah satu pemain Korea Selatan di menit ke-70 mendapatkan kartu merah ya, setelah melanggar salah satu pemain Indonesia. Dan ini keuntungan buat Indonesia sebenarnya setelah unggul pemain. Namun Indonesia harus kecolongan di menit ke-84 ya, lewat gol yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan setelah melakukan serangan balik counter attack cepat. Sayang sekali, waktu tersisa lagi 6 menit, namun Indonesia harus kecolongan. Skor pun berubah menjadi 2-2. Nah, skor 2-2 ini bertahan sampai full time, sampai berakhir babak kedua, kemudian dilanjutkan dengan extra time. Di extra time ini beberapa kali peluang yang didapatkan oleh Indonesia dan Korea Selatan tidak mampu mengubah jalannya pertandingan. Dan laga pun harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Nah, ini yang sangat tegang sekali di babak adu penalti ini. Ya. Nah, dalam babak penalti ini Indonesia dan Korea sama-sama menghabiskan seluruh pemainnya melakukan eksekusi tendangan penalti. Yang sempat tegang ketika Indonesia hampir bisa memenangkan laga. Namun sayang, Arkan Fikri gagal mengeksekusi tendangan penalti dan tendangannya ya menyamping. Begitu juga timnas Indonesia hampir kalah ketika tendangan Justin Hubner ini yang didapatkan penjaga gawang oleh Korea Selatan. Namun wasit kembali menguntungkan Indonesia lewat tayangan VAR-nya ya. Indonesia akhirnya bisa mengulang tendangan tersebut dan Justin Hubner mampu menuntaskan tendangan penalti tersebut. Nah, Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah salah satu pemain dari Korea Selatan ini gagal mengeksekusi tendangan penalti. Dan di penendang terakhir Indonesia yakni Pratama Arhan mampu mengeksekusi tendangan penalti dengan baik. Sehingga Indonesia menutup laga dengan skor 10-9. Itu artinya Indonesia memenangkan pertandingan ini lewat adu penalti. Dan Indonesia lolos ke babak semifinal. Ini sejarah buat Indonesia tentunya. Sebentar lagi juga Indonesia pasti akan mengukir sejarah lolos ke partai final dan akan menantang salah satu pemenang antara tim terbaik Jepang maupun kandidat ya Vietnam maupun Irak. Oke, cukup sekian informasi pada pagi hari ini. Langsung saya update setelah menyaksikan pertandingan. Tetap dukung channel ini dan tetap dukung Indonesia di babak semifinal. Kita dukung timnas Indonesia ciptakan sejarah. Bersama Bung Bahri di sini. Semangat timnas Indonesia.